Pasti orang juga banyak bertanya ya, kenapa baru buka sekarang, kenapa nambah cabangnya kok lama banget nih gitu ya. Tapi balik lagi, yang pertama itu karena Malondri di cabang pertama kemarin di Padasuka itu aja, itu udah kategori untuk nambah cabang sudah terpenuhi semua. Misalnya yang pertama omset, sudah target lebih dari ekspektasi. Terus bahwa nambah cabang belum tentu nambah omset. Kenapa sih orang ini datang ke sini kok nggak datang ke laundry yang lainnya dan sebagainya? Ya salah satunya mesinnya ada banyak. Nah pertimbangannya apa Pak? Kok mesinnya 7 stack ini Pak? Oke. Cuci lipat, apalagi self service, untungnya gede loh teman-teman. Lebih dari 50%. Semoga yang nonton adalah pengusaha laundry semua ya. Karena kalau pelanggannya yang nonton, kegedean itu untungnya. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita lagi ada di Bandung. Dan akhirnya setelah sekian purnama, akhirnya saya kembali keliling ke Bandung. Dan titik pertama yang kita kunjungin hari ini, Malondri Bandung. Oke, teman-teman pernah tahu videonya Malondri Bandung? Tonton dulu. Nah, Malondri ini banyak menginspirasi para calon kliennya Apik Management. Bener nggak? Siapa yang mendapat inspirasi dari videonya Malondri Bandung? Boleh komen dulu. Nah, kali ini kita hadir di Malondri Bandung cabang keberapa ya? Keempat atau kelima gitu katanya. Jadi saking lamanya kita nggak berkomunikasi, ternyata cabangnya tambah banyak. Dan mesinnya udah 7 stack sekarang. Yang kemarin 5 stack, ini 7 stack. Tanpa panjang lebar, karena sudah ketemu dengan ownernya langsung di sebelah saya. Kita langsung menyapa beliau. Siap. Bagaimana Pak Eka kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Nah ini kan Pak Eka nongol. Oke, ingat lagi kan? Yeah. Cek video dulunya. Video sebelum ini Pak ya. Yes. Oke, thank you Pak Zix. Terima kasih sudah hadir di Malondri cabang keempat katanya. Cabang keempat katanya. Cabang keberapa Pak ini Pak? Ini baru cabang kedua Pak. Thank you. Sebelumnya saya ucapin terima kasih Pak Pik. Terima kasih atas support dan arahannya sebenarnya. Sehingga Malondri cabang kedua ini bisa terlaksana dan mendapat apresiasi dari masyarakat yang sangat luar biasa. Gitu, seperti itu. Jadi, thank you. Kami perwakilan dari Malondri mengucapkan kepada Apik Group, terutama Pak Apik, thank you untuk bantuannya lah, supportnya kepada kita sih. Itu sih. Terima kasih juga kepercayaannya Pak Eka dan Bu Tessa dari Malondri kepada kami di Apik Group, di Apik Management. Akhirnya mewujudkan cabang kedua. Dan pastinya teman-teman akan bertanya, gimana nih kabarnya laundry yang sebelumnya seperti apa, dan sekarang cabang kedua seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Siap. Kalau untuk cabang pertama itu kita sudah beroperasi dari tahun 2021. Yes. Itu ya Pak ya. Itu berkat Pak Apik juga nih. Thank you. Terima kasih. Saya lihat di video sebelumnya. Tapi untuk cabang yang kedua ini kita baru buka di awal tahun 2024. Alhamdulillahnya di sini support atau antusias dari masyarakatnya sungguh sangat luar biasa. Pada saat awal pembukaan pun untuk mencoba ya. Kan kita pasti ada namanya laundry gratis bayar pakai doa gitu ya. Pasti dari masyarakat sekitar atau dari lingkungan inilah di daerah Marga Cinta tepatnya. Marga Cinta betul. Kalau orang lebih dikenal dengan Ciwastra Pak. Ciwastra betul. Balik lagi kalau untuk pada saat pembukaan ya alhamdulillah rezekinya Malondri mungkin ya orang pasti sudah pengen coba nih Malondri seperti apa. Walaupun di sisi sebelah kiri dan kanan kita itu sudah ada laundry. Oke, siap teman-teman. Jadi Pak Eka tadi menyampaikan bahwa di Januari 2024 Malondri cabang kedua dibuka dan mohon maaf belum bisa hadir Pak. Siap. Karena berhalangan untuk hadir, jadi saya banyak maafnya. Ke klien-klien yang lain saya juga mohon maaf. Melalui video ini saya minta maaf. Belum bisa hadir di tempat teman-teman. Suatu saat kita akan list daftar mana aja yang kita bisa kunjungin. Boleh komen, laundry mana yang boleh dikunjungin. Boleh komen. Nah, dan pasti teman-teman juga banyak yang pengen menanyakan kapan waktunya untuk buka cabang. Nah, mungkin kita bisa nanyakan ke beliau, kenapa harus buka cabang? Kok baru sekarang buka cabangnya? Atau kok sudah enak yang kemarin kok sekarang buka cabang? Nah, boleh. Pertanyaannya kan pasti seputar itu ya. Mungkin Pak Eka boleh
detailkan. Oke, siap, thank you. Pertanyaan baik, ini pertanyaan mungkin yang sangat luar biasa dan pasti orang juga banyak bertanya ya, kenapa baru buka sekarang, kenapa nambah cabangnya kok lama banget nih gitu ya. Tapi balik lagi, yang pertama itu kesiapan mental kita dulu. Maksudnya kenapa mental? Karena yang ngurus kan, ya balik lagi, saya kan masih kerja ya Pak. Maksudnya otomatis semua urusan Malondri ini pasti istri yang pegang. Itu yang saya harus tekankan dulu. Oke, jadi makanya kesiapan mental ini harus kita coba kuatkan dulu, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah, selain mental itu adalah masalah finansial. Itu penting. Finansialnya yang harus kita coba istilahnya tabung lah ya. Kita tabung biar cabang kedua ini bisa terkonsep dengan baik dan dapat full support dari tim Apik Management, seperti itu. Jadi antara kami Malondri dan timnya Pak Apik adalah satu hal yang sudah terikat dan tidak bisa dipisahkan. itu membuka dulu. Terus kemudian apa pilih cabangnya, buka cabang baru sekarang ya itu balik lagi, maksudnya waktu dan kesempatannya. Waktu dan kesempatan kita ya, kalau boleh ini jujur saya masih bekerja dan istri pun ya punya pekerjaan lain, maksudnya rumah tangga dan sebagainya, ya pasti kan ada kesibukan masing-masing. Nah jadi kita mencoba untuk meluangkan waktu nih, fokus untuk bikin konsepnya seperti apa, kita konsultasi dulu dengan tim Pak Apik dan lain sebagainya, ya itu butuh proses sebenarnya. Jadi nggak bisa semata-mata kita tiba-tiba atau langsung buka cabang berikutnya, ya kita harus matengin dulu di sisi hal seperti itu gitu sih Pak. Keren. Jadi jawabannya lumayan diplomatis. Saya kira, Pak, saya nambah cabang itu untuk nambah omset. Itu di head, Pak. Itu di head. Kenapa di head? Karena kalau masalah omset ya, makanya saya harus berduduk beliau. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi menarik banget bahwa beliau nambah cabang ya harus siapin mental. Seperti 5 tangga bisnis lagi ya teman-teman, 5 tangga bisnis laundry. Kalau pengen nonton YouTube saya sampaikan bahwa kalau nambah cabang itu berarti systemizing-nya harus benar teruji. Terus yang kedua, quality control-nya harus jalan. Makanya beliau sangat hati-hati banget. Mungkin pada waktu Malondri cabang pertama omsetnya sudah luar biasa 1 tahun pun, seharusnya udah mikirnya udah nambah cabang. Karena kenapa? Karena Malondri di cabang pertama kemarin di Padasuka itu aja, itu udah kategori untuk nambah cabang sudah terpenuhi semua. Misalnya yang pertama omset sudah target lebih dari ekspektasi. Terus mesin udah nggak bisa ditambah lagi. Harga jual sudah lumayan tinggi berapa kali. Terus timnya sudah ditambah. Jadi ada berapa opsi yang membuat harusnya sudah nambah cabang. Betul. Tapi mungkin karena lokasinya nggak ketemu di dekat sana dan sebagainya. Terus yang kedua ya tadi mentalnya, kesiapannya, termasuk finansialnya. Seperti apa disiapkan dengan betul. Nah, saya juga mau menyampaikan lagi teman-teman bahwa nambah cabang belum tentu nambah omset. Akan nambah omset iya, tapi belum pasti. Yang pasti adalah akan nambah biaya investasi. Betul. Jadi di sisi finansial, saya selalu berulang-ulang menyampaikan, nambah cabang itu sudah pasti nambah biaya investasi. Jadi biaya investasinya akan nambah di sana. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan lagi adalah lokasinya, Pak. Kenapa memilih di Ciwastra. Ini jauh nggak sih dari titik pertama, Pak? Kalau dari titik pertama lumayan jauh, Pak. Itu kalau misalkan jaraknya itu bisa sampai 1 jam perjalanan, bisa jadi. 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Iya. Kalau melihat jaraknya ya, Pak. Tapi kan balik lagi kita bukan melihat dari, kalau pribadi saya, Pak, maksudnya yang pertama kan pasti tempat ya Pak. Kita tempat pasti lokasi. Tapi balik lagi setelah kita muter se-Bandung lah ya, maksudnya beberapa titik yang kita coba cari gitu. Nah, akhirnya kita menemukan satu titik yang menurut kami ya, ini menurut kami di versi saya dan istri adalah cocok gitu seperti itu. Tapi balik lagi, pasti kan kami nggak bisa memutuskan sendiri nih gitu ya, karena kami butuh support lagi nih dari tim Apik Manajemen seperti itu. Makanya setelah kita beli titik yang di Jalan Marga Cinta nomor 64 ini. Marga Cinta nomor 64 ini ya pasti kita konsul dulu dengan timnya Pak Apik. Setelah beberapa pertimbangan dan evaluasi gitu ya Pak, akhirnya disetujui lah. Maksudnya tempat ini di sini. Nah, balik lagi kenapa di sini ya, teman-teman bisa lihat lagi
Pertama, trafficnya lumayan padat di sini, gitu ya, rame-rame sekali. Kemudian untuk penduduknya, kita sasarannya kan pasti penduduk ya Pak, penduduk sekitar. Jadi jarak 200-300 meter di sini ya pasti kebanyakan penduduk ya, maksudnya perumahan, dan pasti rata-rata orang-orangnya atau masyarakatnya pasti bekerja seperti itu. Dan ini termasuk ibu rumah tangga juga. Ya. Oke, tadi kita teman-teman, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eka bahwa titiknya memang ramai sekali. Pada waktu mereview titik, memang saya sendiri juga nggak datang ke sini, nggak ikut survei langsung ke lokasi. Tapi dari beberapa poin yang memang disampaikan oleh Pak Eka, saat itu ada beberapa lokasi yang di-suggest ke kami, diberikan kami, terus akhirnya kita memilih titiknya di sini. Meskipun ada beberapa pertimbangan minusnya termasuk parkiran, kemakan dipotong ada pagar di situ dan sebagainya. Nah itu jadi pertimbangan kemarin. Tapi ya sudah, kita coba dulu dan ternyata memang pada waktu ini buka, ada beberapa laundry yang buka juga. Betul. Ada beberapa laundry juga. Dan harganya 10.000 10 kilo teman. 10.000 10 kilo. Luar biasa itu laundry sekitar. Nah ini kayaknya mulai kita coba ngobrol tadi, kita buka cara pandangnya. Ternyata 10.000 10 kilo oke juga nih. Ya dan profit loh teman-teman, profit. Ya jangan sampai teman-teman berpikir wah itu merusak harga. Tidak, ini adalah fokus di sisi marketing. Kalau teman-teman tahu cara ngitung HPP-nya, biaya operasional seperti apa, ini bagian dari strategi. Makanya teman-teman selalu saya ingatkan ada namanya Customer Acquisition Cost, CAC. Kita butuh berapa rupiah sih untuk mengakuisisi pelanggan yang akan hadir di sini. Dengan laundry gratis bayar pakai doa, atau bahkan sekarang harus bayar tetap 10.000 10 kilo, kelihatannya kok murah banget. Rugi enggak? Untung enggak? Untung teman-teman, untung. Ya apa, nanti kita akan lihat apakah beliau akan coba bikin gebrakan baru terkait konsepnya akan seperti apa. Itu contoh dari sisi promo, karena saya melihat trafficnya bagus. Bagus, sangat bagus. Tapi nggak kelihatan. Google Maps-nya juga belum aktif tadi. Betul. Google Map-nya juga belum aktif banget. Kayaknya Google Maps, Google Review harus segera diaktifin. Terus promonya juga harus dilihat. Kita tadi sempat mereview beberapa ruko, coba dilihat sepanjang ruko yang paling gampang dilihat yang mana. Nah itu jadi perhatian dari Pak Eka sendiri. Kalau dari ujung sana ke sini naik motor, naik mobil, kecepatan misalnya 10 km per jam atau 20 km per jam atau mungkin 40 km per jam, nengok nggak? Kalau dari ujung lawannya dari sana, nengok nggak ke sini? Nah itu tadi kita coba review dari sisi itu, Pak. Siap. Oke, tadi kan sudah disampaikan bahwa titiknya untuk cabang kedua, ini ada di Ciwastra, di mana marketnya adalah penduduk juga. Terus tadi juga kita sempat ngobrol dengan yang datang ke sini tadi, customernya adalah keluarga, dia kerja, ternyata aksesnya gampang dan sebagainya. Dan kita melihat di belakang kita, mesinnya ada 7 stack. Karena saya coba mereview, mengevaluasi juga bahwa kenapa sih orang ini datang ke sini kok nggak datang ke laundry yang lainnya dan sebagainya? Ya salah satunya mesinnya ada banyak. Nah pertimbangannya apa Pak? Kok mesinnya 7 stack ini Pak? Saya coba mengingat kejadian yang sebelumnya. Maksudnya saya review kejadian sebelumnya di laundry pertama sebenarnya kita Pak. Jadi pada saat pertama itu kan kita pakai 5 stack mesin. Jadi itu sangat-sangat tidak bisa mengcover cuciannya gitu. Jadi malah dari sisi waktu gitu kan. Terus kemudian dari segi yang kerjanya, maksudnya teman-teman yang bantu kita seperti itu. Jadi makanya kita untuk di bisnis kedua ini makanya kita nggak ambil keputusan cepat karena ya balik lagi kita harus kaji dulu nih bersama dengan tim Pak Apik seperti apa baiknya. Nah kenapa 7? Ya karena dari sisi tempat dan lokasi itu sangat-sangat memungkinkan gitu ya. Jadi semakin banyak mesin cuannya akan semakin banyak seperti itu. Mudah-mudahan minta Tuhan supportnya seperti itu. Oke, jadi teman-teman dengan 7 stack mesin memang targetnya adalah cuan dan kita bisa melihat mesin cucinya pakai WF21 dari Samsung dan dryernya pakai LG Giant Max. Terus tadi kita udah jalan-jalan ke atas seperti apa posisinya dan memang setup locationnya, layoutnya mirip seperti yang di Padasukaya. Jadi lantai 1 full untuk pekerjaan self service dan cuci lipat yang lipat-lipat, terus yang lantai 2 dipakai untuk serika. Betul. Yang paling banyak laundry di sini apa aja Pak?
Kalau yang paling banyak setelah kita review beberapa bulan terakhir ini, yang paling banyak ya cuci lipat nih Pak. Cuci lipat yang ya? paling banyak. Oke, berarti orang-orang di sini emang teredukasi cuci lipat. Teredukasi cuci lipat dan belum ada sebelumnya. Jadi mereka ini rata-rata di sini yang pertama itu kebiasaan ya Pak, habitnya teman-teman masyarakat di sini itu adalah self service, itu yang pertama. Jadi terus kemudian cuci kiloan itu. Jadi untuk cuci lipat ini emang sudah ada, tapi masih sebagian orang yang belum tahu seperti itu. Oke, artinya yang di sini di cabang kedua dengan cabang pertama, titik pertama beda marketnya. Marketnya sebenarnya sama. Sama ya, tapi kebiasaannya berbeda. Yang di sana full service, yang di sini self service. Betul. Oh, di sana masih banyak full service kan? Full service kita, full service. Jadi kalau misalnya di sini itu kan karena kebanyakan beberapa laundry kiri kanan kita itu memakai self service ya, makanya orang-orang di sini atau masyarakat di sini ya terbiasa dengan itu gitu. Jadi kita akan mencoba sedikit merubah kebiasaan itu ya dengan hadirnya Malaundry seperti itu. Malaundry, cuci lipat, apalagi self service, untungnya gede loh teman-teman. Untungnya gede, lebih dari 50%. Semoga yang nonton adalah pengusaha laundry semua ya. Karena kalau pelanggannya yang nonton, kegedean itu untungnya. Nah, keren sharingnya beliau tadi terkait menganalisa titik pertama dengan titik kedua. Dan teman-teman, cara menganalisa ini pun selain di Apik Management, kita juga sharing di kelas Fundamental Business Laundry yang diadakan oleh Apik Academy. Bagaimana menentukan market, menentukan lokasi, kompetitornya seperti apa, SWOT analisisnya juga sebelum opening maupun setelah opening 3 bulan, 6 bulan, kita evaluasi per kuartal dan sebagainya. Termasuk bisnis model canvas, kita akan evaluasi bangun bisnis itu, bisnis modelnya akan seperti apa. Itu ada di kelas Fundamental Business Laundry. Termasuk juga perizinannya gimana, instalasinya seperti apa, cara melih mesinnya gimana, terus bikin NIB gimana untuk perizinan OSS, Go ID itu, terus branding marketingnya seperti apa, genjot omsetnya, upselling, cross-sellingnya, semuanya lengkap ada di kelasnya Fundamental Business Laundry. Nah, teman-teman bisa cek jadwalnya kapan, karena banyak banget yang sudah mengikuti kelas ini, baik yang baru buka laundry maupun yang sudah buka laundry. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga, karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga, follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Nah, ini kan sudah selesai, Pak. Kita sharing-sharing. Terima kasih atas sharingnya. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Oke, siap. Ini mungkin penutup mungkin Pak dari kita biasa. Yang pertama ya balik lagi, terima kasih untuk full supportnya dari semua tim manajemen Apik Group gitu ya, khususnya untuk Pak Apik. Dan yang kedua adalah terima kasih juga untuk warga sekitar ya, khususnya di Jalan Marga Cinta ini, ya daerah Ciwastra ini Pak. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan laundry ini atau Malaundry khususnya bisa diterima oleh masyarakat gitu ya Pak, diterima oleh masyarakat dan dapat bermanfaat juga gitu. Jadi kita saling imbal balik lah. Jadi kita saling bantu juga gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang mau mampir ke sini silahkan, kita tunggu gitu ya. Kita coba sharing-sharing ilmu yang sudah kita dapatkan dari Pak Apik. Sebetulnya seperti itu. Itu Pak. Thank you sekali lagi. Terima kasih banyak. Tadi Pak Eka sudah menyampaikan bahwa mengundang teman-teman baik yang pengusaha laundry maupun warga masyarakat Marga Cinta, Ciwastra ya. Ciwastra untuk datang ke Malaundry. Malaundry hadir dengan cinta. Wih, Marga Cinta namanya, Marga Cinta. Silakan langsung follow Instagramnya Malaundry dan silakan dilihat. Kalau nggak tahu, tag di Google Map aja Malaundry Marga Cinta. Karena Malaundry ada 2, pada suka dan Marga Cinta. Jadi area Marga Cinta silakan ada di sini. Karena tadi saya dengar-dengar mau ada banyak promo teman-teman. Jadi selalu follow Instagramnya sama dicek sosial medianya beliau. Betul. Sosial medianya Malaundry. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Eka. Sukses terus. Sehat terus. Salam buat Bu Tessa dan keluarga. Sehat selalu. Malaundry semakin sukses. Amin. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Eka dari Malaundry undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.